Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat pengagum ternak dan tanaman dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusan. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara merawat dan membesarkan tanaman pepaya sehingga pepaya sobat semua berbuah dengan lebat dan buahnya menjadi manis semanis dodolet inahtif. Dan untuk sobat semua yang belum subscribe channel ini, supaya di subscribe agar tidak ketinggalan berbagai macam video tentang edukasi pertanian dan peternakan, tentunya yang kami kemas dengan sangat menarik dan edukatif. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita banyak mendengar keluhan dari para petani pepaya tentang apa dan bagaimana sehingga pohon pepaya mereka banyak yang mengalami busuk batang dan busuk buah atau marabasan ya mencret. Selain itu juga banyak keluhan dari para petani tentang rasa dari buah pepaya mereka yang kurang manis, sehingga ketika dipasarkan tidak begitu banyak yang meminatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu sama Pak Sahim ya. Merawat pohon pepaya itu tidak terlalu sulit ya sobat semua. Cukup dengan membersihkan gulma di sekitaran pohon pepaya secara berkala, sehingga ketika kita memupuk pohon pepaya tersebut, nutrisi bisa langsung diserap sepenuhnya oleh pepaya. Dan juga kita harus menjaga tunas-tunas yang tumbuh di batang induk dari pohon pepaya ini agar tetap bersih. Jangan sampai tunas-tunas itu tumbuh menjadi besar sehingga nutrisi dari tanaman kita terbagi. Karena yang kita butuhkan di sini adalah buah-buah dari pohon induk, bukan dari pohon cabang. Perundingan daun juga perlu kita lakukan setiap saat. Ketika ada dari daun yang sudah tua dan menguning, di situ biasanya bersembunyi berbagai macam penyakit tanaman seperti kutu putih, kemudian kutu-kutu yang lain. Lagun denara mun kutu otak deh begegutu jatuh aing mun li otak ini aja. Melakukan penyemprotan secara berkala setiap 1 minggu sekali sangat perlu kita lakukan. Ini untuk mengantisipasi berbagai macam penyakit yang akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman kita. Baik, ini petani pepaya kita, namanya Ibu Lian ya, dari Pengadangan. Sekarang kita akan bertanya tentang bagaimana cara merawat pohon pepaya mulai dari tanam sampai dengan panen. Untuk yang pertama, persiapan lahannya apa saja yang perlu kita lakukan ya Bu ya? Itu yang pertama. Langkah pertama seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Lia adalah membajak lahan. Fungsi dari membajak lahan supaya tanah itu gebur dan bersih dari berbagai jenis rumput liar seperti gulma dan juga rumput-rumput yang lain. Lagunda tenggala rumput gajah jepiler ini itu siama sahdip.
Untuk langkah selanjutnya adalah membuat lubang tanam. Lubang tanam berukuran 35 cm dikali 35. Jangan terlalu lebar. Jangan lamun lebar mari ite ke selam tono. Yang narano ite kan susah. Dan juga untuk kedalaman lubang tanam cukup 30 sampai 35 cm saja. Denden dalam mahlo endah. Baris juga lagi jadi sumur ya. Menit ke salam susah balik. Ya. Ini mau ditaruhkan pupuk ini supaya manis kayak kemarin itu. Oh, ada pupuk pemanisnya juga. Ada. Pakai apa biasa pupuknya? Dikirim di cara online itu apa ya namanya ya? Belum datang nih soalnya. Yang ngambil pepaya nih bawah dari Lombok Tengah. Oh, berarti kalau untuk membuat pepaya itu manis, kita harus pakai pupuknya juga ya, ada Iya, khusus pakai pupuknya ya. Enggak usah banyak-banyak pupuk kandangnya supaya kalau banyak-banyak pupuk kandangnya itu pahit jadinya. Ternyata sobat semua, untuk membuat pepaya itu buahnya menjadi manis, kita memerlukan pupuk khusus untuk pemanis buah. Dan kami kemudian coba untuk menggali lebih dalam lagi tentang merek pupuk yang digunakan oleh Ibu Lia ini. Setelah melihat jenis pupuk yang digunakan oleh Ibu Lia, maka kami menemukan mereknya. Tapi untuk mereknya kami tulis di deskripsi ya. Antinda beriklan nih. Pupuk kandang yang terlalu berlebih akan membuat rasa dari buah pepaya itu menjadi pahit, dan itu juga yang menyebabkan terjadinya busuk batang dan busuk buah atau borlok atau mencret arang. Pemakaian pupuk kandang cukup dilakukan hanya sekali saja, yaitu ketika lubang tanam sudah jadi, maka di situ dimasukkan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Jangan yang masih belek, itu enggak baik, itu yang belek-belek itu. Setelah pupuk kandang masuk, tunggu sampai dengan 10 atau 15 hari, baru kemudian sobat semua bisa menanam langsung benih pepayanya. Pemupukan pertama setelah tanam menggunakan pupuk kimia dilakukan ketika usia tanam sudah mencapai 20 hari. Dan pemupukannya pun tidak boleh terlalu dekat. Bisa dikocor menggunakan air, yaitu pupuknya dilarutkan ke dalam air, setelah itu disiram. Ini supaya daya resap dari akar tanaman kita maksimal. Kalau kita menggunakan pupuk secara ditabur, ini tidak maksimal penyerapannya dari tanaman kita. Yang ada, pupuk-pupuk ini nutrisinya akan diambil oleh rumput-rumput yang berada di dekat tanaman kita. Untuk pemupukan pertama di saat tanaman kita berusia 20 hari, kita cukup menggunakan 100 sampai dengan 150 gram pupuk NPK yang kita larutkan ke dalam 10 liter air. Dan setiap batang pohonnya kita berikan sejumlah 1 gelas atau 200 ml untuk satu pohonnya. Ndak sok semangat. Lon mirineng kita becat beli betus
Selagaan si Rabo kan kojor ya, rugi itu besual bisa-bisa bilirna itu sini sini. Untuk selanjutnya pemupukan kita lakukan secara berkala setiap 20 hari sekali. Pemupukan juga kita sesuaikan dengan pertumbuhan dari tanaman kita. Saat usia mencapai 1 sampai dengan 2 bulan, pupuknya bisa kita tambah dari 150 gram menjadi 200 gram untuk 10 liter airnya. Tetap dengan kita menggunakan 1 gelas per 1 pohon. Satu catatan penting untuk sobat semua adalah penggunaan pupuk kandang tidak boleh terlalu banyak atau berlebihan. Cukup sekali saja sebelum tanam. Setelah itu jangan lagi kita menggunakan pupuk kandang, karena pupuk kandang yang berlebih akan membuat pohon dari pepaya kita akan mengalami busuk batang dan busuk buah. Itu saja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan kita tunggu video-video edukasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.